الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصاد. Surah ke-38 mengandungi 88 ayat, diturun di Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shad. Demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yakni Rasul, dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir dan banyak berdusta. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar satu yang sangat mengherankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang dikehendaki, dan kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Ini mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhannya yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Mereka itu kelompok besar, bala tentera yang berada di sana yang akan dikalahkan. Sebelum mereka itu kaum Nuh dan Ad dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera yang banyak juga telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan begitu juga Samud dan kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul. Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selingnya, yang tidak ada selanya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu pagi dan petang. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya
dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 11 buah. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Dia Daud berkata, "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Mereka memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia mohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang besar, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, pengurus di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang jahat? Ketika Al-Quran kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah ketika pada satu sore dipertunjukkan kepadanya kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yakni kuda, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam." Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu, dan sungguh kami telah
menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan menyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana." Allah berfirman, "Hentaklah kakimu, lalu inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Ayub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah Ismail, Ilyas, Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang baik, yaitu syurgaan yang penuh, yaitu syurgaan pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas depan-depan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di syurga itu. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari, redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Begitulah keadaan mereka. Dan sungguh bagi orang-orang yang derhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah azab neraka. Maka berilah mereka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas, air yang sangat dingin, dan berbagai macam azab lain yang serupa itu. Dikatakan kepada mereka, rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.
kata pemimpin-pemimpin mereka. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, yakni hina. Dulu kami jadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita benar. Yang kamu berpaling darinya, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Malakul, malaikat, yakni malaikat. Apa nama malaikatnya? Itu Al-Mullah, Al-Malaulah, Al-Malakut. bukan Al-Malaulah, yakni malaikat. Itu ketika mereka berbantah-bantahan. Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduk kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itu yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwaku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi seluruh alam, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran
setelah beberapa waktu lagi. Sadaqallahul azim.